Juga nyelingin waktu buat promosiin dagangan ibuku. Lagi capek-capeknya, tapi masih disuruh buat ngerjain kerjaan rumah kayak ngepel. Tidak mungkin gitu ya, harus dari golongan tertentu tentunya. Hai, welcome to Satu Suara, Suara Grafika. Hai, kenalin, aku Ulfa. Aku Kia. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang pastinya kece-kece banget. Bener banget nih. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik banget nih. Nah, apalagi di kalangan remaja kayak kita-kita gini, pasti tuh kayak relate banget gitu. Widih, apaan tuh? Oke, jadi kita bakal ngobrolin topik tentang gender equality. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih gender equality itu apa? Apa aku jelasin dulu kali ya? Jadi, gender equality atau yang biasa disebut dengan kesetaraan gender itu biasanya di keadaan pas cewek sama cowok bahwa ngerasa bahwa dirinya itu kayak derajatnya itu sama gitu. Tapi nih ya, sayangnya di sini tuh banyak orang yang masih kayak nggak fair gitu. Kalau misalnya antara cowok sama cewek itu derajatnya sama gitu. Gimana sih? Wah, bener sih, relate banget. Aku tuh ya punya beberapa temen cewek yang sering banget cerita ke aku kalau walaupun dia lagi banyak tugas, lagi capek-capeknya, tapi masih disuruh buat ngerjain kerjaan rumah kayak ngepel, nyapu, nyuci piring. Sedangkan kakak laki-lakinya, aka abangnya, itu cuman rebahan sambil scroll TikTok, nggak mau ngerjain kerjaan rumah cuman gara-gara dia cowok. Aduh, kesel banget gak sih? Jujur kayak relate gitu kan? Iya. Nah, padahal aku tuh kayak pernah baca di postingan sosial media gitu, itu kok kayak semua yang dilakukan sama pria, wanita itu juga bisa ngelakuin gitu. Begitupun sebaliknya. Daripada kita asik ngobrol berdua nih, mending kita langsung caps sama narasumber kita gak sih? Yang katanya kece badai itu. Bener banget. Oke, langsung aja kita sambut Juan dan Abina. Hai Juan, hai Abina. Hai. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya, jadi Juan dan Abina ini itu adalah salah satu siswa dan siswi di SMK 4, teman-teman kita. BTW Juan dan Abina kesibukannya apa nih belakangan ini kalau boleh tahu? Untuk kesibukan aku belakangan ini ya, ngurusin P5 sih, karena kan P5 dari semester 1 sama semester 2 ini kan berbeda. Iya. Jadi rada kayak padat lah anggapannya. Nah, di samping P5 itu aku ada kesibukan lain yaitu latihan karate. Jadi membagi waktu untuk P5 sama latihan karatenya itu lumayan sulit ya, itu. Kalau untuk Abina? Hampir sama sih ya. Lebih sibuk ke P5 juga, ke kewirausahaan kriaat. Dan kan di sini kriaat itu nyablon-nyablon gitu ke tote bag, t-shirt, habis itu tumbler rencana nanti. Nah, kemudian itu aku juga nyelingin waktu buat promosiin dagangan ibuku, kayak promosiin dagangan kerajinan gitu, kerajinan. Oh oke. Jadi Juan kesibukannya P5 kalian ya pastinya, terus karate, terus untuk Abina ngebantuin usaha orang tua di bidang apa? Kerajinan tadi. Dari Juan dulu mungkin ya. Kan karate itu adalah olahraga yang biasanya identik sama cowok kan, biasanya dilakuin sama cowok-cowok. Pernah nggak sih Juan itu dipandang beda atau diperlakuin beda cuman gara-gara Juan itu cewek tapi kok ikut karate? Pernah nggak sih? Jelasnya pasti pernah ya, karena kan ngerintis atlet karate ini tuh mulai dari kelas 1 SD. Dari situ tuh ada sih banyak ocehan dari teman-teman cewek, khususnya sampai dijauhin tuh ada, karena kayak kamu tuh cewek kok ikut karate, harusnya kamu tuh ikut ke kami, entah itu seni, tari, atau paduan suara. Kadang tuh ada juga ocehan yang mungkin sensitif, kayak kamu pasti ikut karate karena banyak cowoknya kan, itu jelas never know gitu. Oke. Kalau Abina pernah nggak? Kalau selama ini, sejauh ini ya, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau secara nggak langsung pastinya ada. Kayak seperti sindiran, habis itu kayak
ocehan dari tangga gitu, atau mungkin kayak orang terdekat lah. Contohnya aja kayak kapan hari itu aku kan iseng-iseng jahit gitu, kok ternyata ada celetukan dari seorang itu, kok kamu itu lagi ngapain jahit-jahit gitu. Terus ibu aku itu langsung spontan jawab, ya kan, loh nggak apa-apa, dia itu kan mau bisa belajar hal baru, itu kan apa salahnya gitu. Dari situ aku kayak, nah bener banget bu gitu. Jadi dari belajar hal baru ini kan aku bisa bantu orang lain juga, gimana sih gitu. Kan cowok juga nggak harus sih ngelakuin hal kayak yang seperti umumnya lah ya. Tuh. Oke. Jadi ya udahlah, bodo amat gitu orang mau ngomong-ngomong apa, yang penting kita dapat ilmu baru gitu. Oke. Nah, dari pengalaman kalian tadi nih yang udah diceritain, kira-kira kalau menurut kalian gender equality atau kesetaraan gender itu apa sih? Boleh dari Juan dulu mungkin? Menurut aku gender equality itu kayak kesamaan dari sesama jenis kelamin gitu. Maksudnya semua jenis kelamin gitu ya, kayak cowok cewek. Nah, contohnya itu nyapu, ngepel, cuci baju gitu kan biasanya urusan cewek. Tapi kan nggak harus semua cewek kan yang lakuin itu. Laki kan juga bisa, begitupun sebaliknya. Jadi mungkin itulah. Kalau Abina? Kalau dari pendapat pribadi aku sendiri sih lebih ke perlakuan ya, perlakuan yang sama, setara. Jadi di situ itu cewek atau cowok itu harus diperlakukan secara sama dan adil, jadi gak tinggi sebelah gitu lah. Jadi harus perlakuan kamu itu gak boleh sama, gak boleh diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan gitu. Oke, jadi menurut kalian tuh kayak apa ya? Kalian kan passionnya yang Juan itu karate, yang Abina itu kayak apa ya? Kayak suka jahit, terus habis itu kayak berkreativitas gitu kan. Nah, tapi tuh kayak anggapan orang-orang itu kayak simpang siur, kayak kenapa sih cewek tuh kok harus kayak gini gitu kan. Nah, terus apa itu namanya kayak, tapi kalian itu kayak tetap bisa survive gitu, masih tetap semangat buat ngejar mimpi kalian gitu. Yang penting dapat ilmu baru gitu ya. Kita semua pasti emang pernah ngalamin gak sih? Bener, Kita bener juga. banget. Aduh, emang gender equality, kesetaraan gender tuh emang harus banget. Kita cewek cowok harus disamain, nggak boleh gitu dijudge cuman gara-gara ini, gara-gara itu, ya nggak sih? Iya bener banget, ya ampun, kayak aduh kayak agak beban gitu kan ya. Nah, kalau kata Juan dan Abina nih ya, dari pengalaman kalian tadi, dari pengertian tadi, pernah nggak sih kalian tuh keganggu sama omongan orang yang ngomong kalau kalian tuh nggak boleh gini karena cowok, nggak boleh gini karena cewek? Pernah nggak sih kepikiran gitu ngeganggu aktivitas kalian? Pernah sih, kayak kan kita remaja-remaja gini gampang overthinking, atau kayak dikit-dikit dikatain gini pasti langsung kepikiran sampai menyerah gitu. Itu pasti ada masanya kayak gitu. Cuman ya aku bilang ke diri aku kayak, kamu nggak bisa dengerin orang lain, dengerin diri kamu sendiri. Jadi ya udah, bangkit lagi. Menurut Abina pernah nggak keganggu gitu? Kalau aku sih mungkin agak keganggu juga ya, soalnya kan ini berhubungan sama mental ya. Nah, apalagi juga gender ini. Nah, gender ini kan juga membentuk suatu identitas pada suatu individu itu. Nah, dari situ juga kan mentalnya itu harus diperhatikan juga. Nah, dari situ kesetaraan gender kan bisa mengarah ke dalam keadilan gitu kan ya. Jadi orang itu tidak merasa bersalah atas gendernya sendiri gitu loh. Oke, jadi bisa aku ambil kesimpulan ya, kalau pemikiran orang-orang itu kayak bakal berpengaruh banget gitu ke mental, bahkan kayak misalnya ke apa ya, kayak ke keseharian kalian gitu, bakal overthinking dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Juan dan Abina tadi udah mau sharing-sharing bareng kita nih. Kita ngambil ilmu yang banyak banget ya, Luka. Bener banget. Oke, jangan kemana teman-teman, karena abis ini kita bakal kedatangan narasumber yang pastinya nggak kalah kece ya. Pastinya dong, tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita bakal ada games nih, dan pastinya bareng narasumber kita kan. Oke, jadi kita bakal main games, namanya itu games tebak lagu. Peraturannya? Oke, jadi nanti host dan narasumber bakal dibagi jadi 2 kelompok nih.
Nah, kru di belakang kamera bakal nunjukin penggalan lirik lagu dan kalian harus bisa nebak judul lagunya ya. Oke, Oke, siap. buat kalian yang mau jawab bisa teriakin nama tim kalian. Tim Kia dan Adina namanya siapa? Kita Nama tim pokoknya. kita tim Suara. suara. Tim Ulfa. Tim Tim Grafika. Grafika. Oke, nah nanti yang berhasil jawab pertanyaan bakal dapat 1 poin. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ya. Grafika. Suara. Grafika. Oke, Grafika. ZZA Kill Bill. Kill Bill. Jawabannya adalah benar. Oke, langsung next aja ke soal kedua. Suara. Oke, suara. Tak segampang itu. Jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ya. Entah aku tahu. Suara. Bertaut. Jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ya. Apa itu? Suara. Suara. Hati-hati di jalan, tulus. Yakin? Yakin. Yakin ya? Aku nggak tahu lagunya. Jawabannya benar. Kita pernah sebut. Oke, lanjut ya. Oke. Apa anjay? Asma Liberasi. Grafika. Oke. Grafika. Asma Librasi. Katanya. Jawabannya Nggak tahu. Ika ya. Bismillah aja. udah yakin nih? Yakin. Udah. Yakin? Iya. Jawabannya benar. Iya, itu. Pertanyaan selanjutnya ya. Ada lagi. Oh iya, liriknya aja. Iya, serius. Iki sing baru kan. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Grafika. Sudah. Grafika. Cupid. Oh, ya. Yakin? Part yang mana? Nggak tahu, udah yakinin aja. Jawabannya Gimana? benar. Ya ampun. Oke, karena kalian punya skor yang sama nih, jadi kita bakal keluarin 1 pertanyaan lagi buat nentuin pemenangnya. Siap ya? Siap banget. Siap banget. Oke. Oke. Coba diterapin dari kata-kata selalu tahu. Grafika. Oke, Grafika. Ayo. Hal Ayo. Apa nih? Hal LK. Yakin nih? Udah, yakin aja udah. Yakin. Oke. Jawabannya adalah Benar. benar. Ya. Selamat. Oke, dadah. Selamat. Udah jadi. Hai, balik lagi bareng kita. Oke, jadi di segmen kali ini kita bakalan ngobrol bareng narasumber kita, salah satu ibu guru di SMKN 4 Malang yang pastinya nggak kalah seru kalau diajak ngobrol. Pastinya dong. Oke, langsung aja nggak sih kita sambut Ibu Elita. Oke, jadi tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sharing gitu Bu sama siswa-siswi dari SMK Negeri 4 Malang juga tentang gender equality nih Bu. Nah, tetapi kami juga ingin tahu nih sudut pandang dari Ibu Elita tentang gender equality ya. Oke, jadi
Kali ini kita akan membahas tentang gender equality atau kesetaraan gender ya. Kalau dari sudut pandang Bu El, mungkin kalau stigma di masyarakat yang ada terkait dengan kesetaraan gender di sini mungkin arahnya lebih ke arah misal ya, mungkin di peran sosial dan juga di reproduksi. Padahal untuk kesetaraan gender itu menurut Bu El tidak sesempit itu arahnya. Nah, kalau menurut Bu El, di zaman sekarang ini, kesetaraan gender itu sudah bisa kita rasakan. Artinya apa? Kita duduk di sini, kalian bisa bersekolah, kalian bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan teman kalian yang laki-laki, itu sudah merupakan wujud nyata dari kesetaraan gender. Karena kalau kita flashback sedikit dengan masa sebelum kemerdekaan, di mana peran wanita kita itu dilarang untuk yang namanya mengenyam bangku pendidikan, mendapatkan edukasi, kita itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya, harus dari golongan tertentu tentunya. Baik, jadi tadi itu kan apa itu namanya sudah sharing gitu kan Bu. Nah, Ya. itu tuh mereka itu merasa kalau misalnya yang ada yang cewek itu kan ikut karate gitu Bu. Nah, tapi tuh kayak dari omongan orang itu kayak nggak enak gitu, cewek kok ikut karate sih kayak gitu Bu. Ya, benar sekali. Jadi di masyarakat kita itu mereka masih pola pikirnya itu masih kalau laki-laki itu harus yang berhubungan dengan kekuatan, tegas, dan sebagainya. Sedangkan perempuan itu berhubungan dengan kasih sayang, dan sebagainya. Contohnya, kalau dalam sebuah keluarga saja, yang harus atau yang wajib mencari nafkah itu adalah peran seorang ayah. Sedangkan ibu di rumah mengurus anaknya. Padahal pada kenyataannya, di zaman sekarang, hal tersebut sudah tidak bisa kita terapkan. Nah, jadi bahkan mungkin Bu El sendiri juga pernah ya, dalam suatu kepanitiaan, Bu El itu ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Nah, itu ada beberapa anggota yang memang mereka keberatan. Kok cewek sih? Biasanya kalau cewek itu susah untuk mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Jadi Bu El juga pernah mengalami hal-hal yang disepelekan ya, karena mungkin saya perempuan. Ya pastilah ada, karena tidak mudah untuk mengubah stigma masyarakat. Tapi tergantung bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa meskipun kita perempuan, kita juga bisa berada atau mengambil peran laki-laki dalam arti positif ya. Mungkin bisa Bu El ambil contoh gubernur kita, Bu Kofifa, itu kan juga salah satu contoh perempuan hebat yang bisa membawa Jawa Timur menjadi lebih baik seperti sekarang. Mungkin kalau di lingkup SMK 4 kita juga bisa ambil contoh ya, ketua OSIS kita di periode sekarang juga dipegang oleh Nabila atau biasa disapa dengan Ayu, yang dia juga perempuan tentunya, dan dia juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Artinya apa? Ya mungkin perlahan stigma masyarakat itu juga akan bisa berubah dengan adanya perempuan-perempuan atau wanita-wanita hebat yang bisa menunjukkan bahwa perempuan itu tidak lemah, seperti itu. Wah, ternyata ketidaksetaraan gender itu emang bisa dialami oleh siapa aja ya, Iya, betul. Oke, kalau gitu kasih kita tips dong Bu, biar kita bisa ngebuktiin nih kalau kita bisa mampu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pria melakukan kegiatannya wanita, wanita juga sebaliknya. Ya, jadi yang pertama kalian harus percaya diri terlebih dahulu. Kalian tidak usah mendengarkan apa kata orang. Jadilah versi terbaik dari diri kalian. Karena yang paling mengerti diri kalian itu adalah ya diri kalian sendiri. Kalau kalian saja tidak yakin dengan diri kalian, bagaimana orang akan yakin dengan kalian? Jadi tidak ada batasan sekarang. Kita para wanita ini bisa menuju tak terbatas dan melampauinya. Jadi kalau menurut Bu El begitu sih. Oke, jadi tips dari Bu Elita tadi bisa aku simpulin ya, kita harus pede dulu nih, terus kita harus jadi versi terbaik dari diri kita, be your own self. Kita nggak boleh ngedengerin kata orang selama yang kita lakuin itu hal positif. Ya, be yourself gitu ya Ya, intinya. terima kasih Bu Self-love. Elita. Ya. Oke, jadi Bu, dari pengalaman Bu Elita tadi yang misalnya jadi ketua pelaksana gitu ya Bu. Nah, Bu Elita tuh kayak pernah dipandang lemah atau kayak bagaimana tanggapan orang-orang. Nah, dari Bu Elita nanggepinnya kayak gimana sih Bu? Ya sebenarnya pernah sih. Jadi ketika saya memberikan instruksi ya, ketika saya menjadi ketua pelaksana, lalu saya menugaskan anggota saya yang notabene mereka itu laki-laki, mereka sering kali kayak,
duh lapo sih. Nah, jadi mereka kayak apa, nggak mau langsung gercep untuk menindaklanjuti apa yang Bu El instruksikan, karena ya mungkin itu tadi, alah mesti ngongkon cewek aja, mungkin seperti itu. Ya sudah, ketika anggota saya seperti itu, apakah saya akan diam? Tidak. Ya mungkin saya ngobrol. Pertama pendekatan yang bisa lakukan adalah ngobrol. Loh, di sini posisi saya ketua loh, ketika misal ada yang kurang ya saya harus mengingatkan, saya harus memberikan himbauan gimana baiknya, dan mungkin yang bisa saya lakukan kala itu adalah langsung saya kerjakan. Akhirnya ketika saya sudah memberikan contoh, akhirnya mereka akan mengikuti. Karena apa? Ya seperti itu tadi, kita tidak bisa memaksakan orang kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan contoh langsung. Jadi ibu kerjakan dulu, habis itu mereka lihat Iya. kayak kenyataannya. Iya, gitu. akhirnya kan mereka malu. Oh, yang cewek aja bisa ya. Beneran itu. Jadi saya spill sedikit ya. Acara saya itu adalah pengabdian. Kita melakukan bakti sosial di panti jompo. Nah, kala itu yang Bu El suruh adalah memasang banner dan juga banting flag itu loh, kan harus naik tangga kan, maksudnya yang cowok-cowok kan tinggi ya, ternyata mereka nggak mau gerak. Ya sudah, saya dengan teman-teman cewek itu yang melakukan, ternyata mereka akhirnya sadar mungkin kan ya, oh ya masa temanku yang cewek sih yang kerja, jadi seperti itu. Akhirnya malu gitu. Iya, akhirnya malu bener. Oke, terima kasih banyak Bu Elita. Tadi udah mau sharing-sharing bareng kita, ngobrol bareng kita juga, dan pastinya informasi yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita dan teman-teman juga. Bener banget Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama ya. Saya juga seneng bisa diundang di sini, bisa ketemu kalian, kita bisa sharing bareng. Lain kali kalau kita ada acara lagi mungkin bisa ya Mau Bu. dong. Ya, boleh banget. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Elita. Oke, jadi kita udah sharing sama Bu El, sama Abina, sama Juan. Terima kasih buat penonton yang udah nontonin kita dari tadi kan. Iya, dan jangan lupa buat kalian buat di-share video ini, subscribe juga Di podcast like Suara- jangan lupa. Iya, podcast Suara Grafika, biar kalian nggak ketinggalan episode-episode yang akan datang yang pastinya bakal nggak kalah seru. Bener banget. Oke, bye. See you on the next episode. Satu suara, Suara Grafika. Welcome to Satu Suara. Suara Grafika. Kan ngetes bro, ngetes kan.